Dua motor kecelakaan adu muka di jalur Dendels Tuban, satu tewas. Tradisi unik di akhir Syawal, leher sapi dikalungi ketupat agar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dua sepeda motor terlibat kecelakaan adu muka di jalur Dendels, Kabupaten Tuban. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan adu muka yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di jalur Pantura Dendels, Desa Gesingharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka berat. Korban tewas diketahui bernama Ngatmolan, 47 tahun, warga dusun Palang Selatan, Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Vario bernopol S2770IV. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului kendaraan yang berjalan searah dari jalur kanan. Namun, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Scoopy bernopol S3554JBC dikemudikan Nur Quraini Mulia, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Akibatnya kedua kendaraan terlibat tabrakan adu depan. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, korban bernama Ngatmolan meninggal dunia sesaat setelah mendapatkan perawatan. Di Jalan Tuban Palang di Desa Gesingharjo, ikut Kecamatan Palang. Kronologi kejadian semula kendaraan sepeda motor Vario yang dikemudikan oleh Ngatmolan berjalan dari arah barat ke timur. Saat mendahului kendaraan yang ada di depannya, masuk ke lajur kanan. Kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Scoopy yang berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari timur ke barat. Akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi Ngatmolan Nur Quraini Mulia mengalami luka-luka dan kita larikan ke rumah sakit umum. Terus perkembangannya meninggal dunia nih? Perkembangannya untuk Ngatmolan ini berkembang meninggal di perawatan di rumah sakit. Untuk yang Nur ini mengalami luka-luka. Dan itu adu depan atau gimana? Betul, adu depan karena Ngatmolan ini kan menyalip kendaraan masuk ke lajur kanan, kemudian mengalami kecelakaan dari arah yang berlawanan. Berarti kurang hati-hati waktu mendahului itu? Betul, pada saat mendahului Ngatmolan ini kurang memperhatikan arus dan kurang memperhatikan arus dari arah depan, kemudian mengalami kecelakaan. Dugaan sementara, korban meninggal dunia kurang berhati-hati saat mendahului kendaraan lain. Meski demikian, guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan ke Mapolres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Satreskrim Polres Nganjuk mendalami kasus dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan warga setempat. Petugas memeriksa dan mengamankan barang bukti berupa makanan guna dilakukan uji lab oleh Dinkes untuk kebutuhan pendalaman pemeriksaan. Satreskrim Polres Nganjuk mendalami insiden keracunan massal akibat makan nasi hajatan di Dusun Pojok, Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Petugas memeriksa dan mengamankan barang bukti berupa 3 jenis makanan, yaitu makanan hajatan yang masih utuh milik korban, makanan sisa milik korban, dan makanan yang ada di dalam rumah pemilik hajatan. Selanjutnya barang bukti itu diserahkan ke Dinas Kesehatan guna uji lab. Polisi juga mendatangi sejumlah korban di klinik untuk dimintai keterangan. Kapolres Nganjuk AKBP Henry Noveri Santoso mengatakan kasus dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa sampel makanan dan memeriksa sejumlah saksi-saksi baik dari korban dan pemilik hajatan. Ini sudah ditangani baik oleh Polsek dan Ramil maupun dengan Puskesmas untuk
kaitannya apakah ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian ini masih didalami, masih proses pengumpulan bahan keterangan maupun saksi-saksi. Sebelumnya, seorang korban mengaku ia mengalami mual-mual dan pusing setelah menyantap makanan hajatan di rumah tetangganya. Ini Sambal goreng. Sambal goreng. Pun Terus niku. kita sama maem ya. Nggih, kula maem. Terus maem rujak enggak? Boten. Betul minum rujak ya? Boten. Oh iya. Kula maem jam 8, terasane niku jam 3 kula nglilir. Isu. Nggih. Tubuh ya harus Mual terus ngenget terus susu ngoten. Berarti ya berkate kuwi ya. Nggih, berkaten niku. Berarti gak minum rujak ya? Boten. Polisi menghimbau agar pemilik hajatan bisa memastikan lebih dahulu makanan yang akan diberikan, baik dari bahannya dan rasanya tidak bau, sehingga kasus serupa tidak terulang lagi. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk. Pemirsa, pasca didemo oleh kontraktor lokal, Pertamina EP Cepu Zona 12 sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan yang dilaksanakan di field Jambaran Tiung Biru telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, terintegrasi dan transparan. Kontraktor lokal memblokade akses jalan menuju proyek lapangan gas unitisasi Jambaran Tiung Biru atau JTB di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Terkait demo tersebut, PT Pertamina EP Cepu atau Pepsi Zona 12 sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan yang dilaksanakan di field Jambaran Tiung Biru telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, terintegrasi, dan transparan. Setiap tahapan dalam proses tender, baik mulai dari evaluasi teknis hingga administratif, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik. Selama memenuhi kriteria teknis dan administratif yang ditetapkan, perusahaan memberikan prioritas kepada perusahaan lokal untuk terlibat dalam proses pengadaan. Dalam rilisnya, Manajer Relation NCID Pepsi Rahmat Drajat mengatakan bahwa perusahaan selalu memberi ruang yang luas bagi vendor lokal. Hal itu menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menjawab kebutuhan lingkungan sekitar. Bahkan kolaborasi dengan vendor lokal merupakan bentuk nyata dari komitmen Pepsi dalam memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, Muhammad Fauzan sebagai perwakilan kontraktor lokal mengatakan bahwa hasil mediasi menemui jalan buntu. Bahkan ia menuduh Pepsi tidak mendukung Perda nomor 23 tahun 2011 tentang konten lokal. Intinya, Pepsi itu tidak mendukung yang namanya diberlakukannya Perda nomor 23 tahun 2011. Itu intinya. Yang kedua adalah mereka itu pada prinsipnya bersikukuh bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Padahal yang seperti kita ketahui dan saya minta bahwa Pepsi ini bisnis di sini, dia site-nya di sini, operasinya di sini. Tentu harusnya dia itu harus meratifikasi dan menerapkan undang-undang daerah, yaitu Perda nomor 23 tahun 2011 tentang konten lokal. Ini yang kita tuntut, mereka pun tidak mau. Intinya mereka itu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar peraturan daerah kita ini. Nah, ini akan menjadi sebuah tentu titik temuan yang pada akhirnya ini kami akan selalu melakukan yang namanya demo terus sampai dengan perda ini bisa diterapkan. Ini juga nanti akan kami sampaikan kepada Bupati Bojonegoro sehingga dengan kondisi yang ada ini Pepsi tidak mau menjalankan atau menggunakan Perda 23 tahun 2011. Saya rasa itu. Dengan hasil mediasi yang tidak sesuai harapan, Fauzan menegaskan akan terus melakukan aksi yang lebih besar dan ia juga mengatakan akan menyampaikan kepada Bupati Bojonegoro bahwa Pepsi tidak mengikuti Perda konten lokal. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pengedar sistem ranjau diringkus. Polres Ngawi amankan 11,27 gram sabu.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengamankan tersangka pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Cara pengedaran dengan sistem ranjau, polisi juga mengamankan sebanyak 11,27 gram barang bukti sabu-sabu. Tersangka berinisial KC atau Ling-Ling, 26 tahun, warga desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, diringkus Satreskoba Polres Ngawi saat menunggu calon pembeli yang sebelumnya telah menempatkan paket sabu atau sistem ranjau di tepi jalan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menjelaskan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengintaian dan penangkapan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 24 paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik klip. Total keseluruhan mencapai 11,27 gram. Selain itu juga terdapat sedotan, bungkus rokok dan paku yang digunakan untuk ranjau atau tanda serta sejumlah uang tunai. Jadi kami sampaikan pada kesempatan ini karena modus yang dilakukan dengan sistem ranjau ini, dia sengaja meletakkan barang di tempat-tempat yang mereka sudah sepakati dari penjual kepada pembeli, sehingga yang dilakukan sistem ranjau ini di tempat umum. Tadi kami sampaikan di awal, kami mohon kerjasama masyarakat apabila menemukan benda atau melihat seseorang yang patut diduga gestur dan gerakannya abnormal atau tidak normal, kami harap kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian. Tersangka dijerat dengan pasal 114 subsider pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana. Sementara itu Polres Bojonegoro mengamankan 4 pelaku pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah kabupaten setempat. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak ratusan lembar uang palsu hingga bukti transaksi. Satreskrim Polres Bojonegoro mengamankan 4 pelaku komplotan pengedar uang palsu yang beraksi di wilayah kabupaten setempat. Pelaku masing-masing berinisial MS, laki-laki 27 tahun, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian UF, perempuan 42 tahun, warga desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Lalu NF, laki-laki 55 tahun, warga desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dan DB, laki-laki 52 tahun, warga Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan salah satu korban. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap keberadaan pelaku. Dari kasus ini petugas mengamankan barang bukti berupa 250 lembar uang palsu, kemudian 27 uang palsu dengan 27 nomor seri, bukti transaksi, dan 2 unit handphone. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan modus pelaku dengan cara kedua tersangka mendatangi agen BRI Link di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian salah satu tersangka menunggu di atas sepeda motor, sedangkan tersangka lainnya melakukan transaksi dengan salah satu karyawan agen BRI Link dengan cara menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk ditransfer ke rekening tujuan. Namun secara diam-diam tersangka menyelipkan uang palsu sebanyak 26 lembar pecahan Rp100.000. Selanjutnya tersangka meminta karyawan tersebut untuk mentransfer ke rekening milik salah satu tersangka lainnya, yakni DB. Para pelaku ini telah melancarkan aksinya di beberapa TKP, diantaranya agen BRI Link di Turut, Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, serta meneruskan aksinya di 6 TKP di wilayah Bojonegoro dengan modus yang sama. Mario menambahkan, untuk mendapatkan uang palsu, pelaku MS melakukan transaksi penukaran uang palsu secara cash on delivery di sebuah SPBU yang ada di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang. Dengan pembayaran secara langsung berupa cash dengan perbandingan 1:2. Kemudian MS mendapatkan uang palsu sejumlah 60 juta rupiah. Lalu ditukar dengan uang asli sejumlah 30 juta rupiah dengan pecahan uang palsu Rp100.000. Tindak pidana peredaran uang palsu dengan jumlah tersangka 4 orang, di mana TKP yaitu di agen BRI ada Rilut milik saudara Muhammad Teguh Arifin, Desa Kedaton, RT 05 RW 01 Kecamatan Kapas.
Kejadian pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 kira jam 17 atau jam 5 sore. Tersangka kita amankan ada 4, yaitu yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat penangkapan, kita mengamankan 27 lembar uang rupiah palsu dengan 27 nomor seri. Ini pecahan 100.000. Kemudian pada saat pengembangan dari Satreskrim melaksanakan pengembangan, kita amankan kembali sejumlah 250 lembar uang palsu, baik 50 ribuan maupun pecahan 100-an. Jadi total semua uang palsu yang kita sita sejumlah 277 lembar. Dari sendiri mas? Tidak ada unsur yang lain mas? Enggak. Emang sengaja ingin membuat uang palsu ini? Enggak, cuma membantu saudara UM. Ini untuk penyebaran modusnya sendiri di Bojonegoro atau di luar Bojonegoro, Mas? Ada yang di Bojonegoro, ada yang di luar Bojonegoro. Sudah berapa lama, Mas? 2 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dikenakan pasal 36 junto pasal 26 ayat 3 tentang mata uang atau pasal 245 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara saat ini pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih mengembangkan kasus tersebut dengan memburu pelaku lainnya yang merupakan pemasok peredaran uang palsu. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, sebanyak 1.054 calon jamaah haji di Kabupaten Tuban mulai mengikuti manasik massal tahap 1 Kamis pagi. Mereka dibekali tata cara ibadah haji serta kebijakan-kebijakan penyelenggaraan haji di tahun 2025. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menggelar manasik haji massal tahap 1 di kawasan Geraha Sandia, Desa Bogorejo, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Nampak para jamaah haji yang datang dengan antusias mendengarkan teori yang disampaikan petugas haji. Setidaknya ada 1.054 jamaah haji asal Kabupaten Tuban yang hadir diberikan materi tentang tata cara ibadah haji serta kebijakan-kebijakan penyelenggaraan haji di tahun 2025. Dari 1.054 jamaah haji yang hadir di antaranya adalah 965 jamaah haji urut porsi, 16 jamaah haji lansia, 75 jamaah haji penggabungan dari daerah lain, serta 15 jamaah haji mutasi. Ini sudah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya? Saya daftar tanggal 1 Maret 2012. 12, oh iya. Berangkat sekarang ini. Nanti rencana berangkat sama istri atau seperti apa? Ya, sama istri. Oh, sama istri barengan ya. Senang Pak ya bisa akhirnya. Senang sekali sudah sekian lama baru dapat panggilan ini. Pak, harapannya Pak nanti seperti apa Pak? Ke depan? Kami harap mudah-mudahan kami dan jamaah khususnya Tuban ini nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Kepala Kantor Kementerian Agama Tuban, Umi Kulsum, mengatakan jamaah haji Kabupaten Tuban masuk dalam kloter 68, 69, dan 70. Diperkirakan para jamaah akan diberangkatkan pada 21 Mei 2025 mendatang. Karena insya Allah ya untuk jamaah haji Kabupaten Tuban estimasi berangkat tanggal 21 Mei dan alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan rangkaian terkait dengan operasional haji mulai dari paspor, biovisa, kemudian terkait dengan pembagian koper, manasik di KUA, alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan sehingga jamaah haji kita himbau dalam waktu 1 bulan ini harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin terutama untuk persiapan kesehatan mental fisiknya, kemudian juga yang sifatnya adalah kegiatan pribadi ya termasuk walimatus safar, kemudian nanti bersilaturahim ke para sanak familinya, semuanya dilakukan dalam waktu 1 bulan dan kita himbau
agar kegiatan-kegiatan itu tidak terlalu dekat dengan ketika akan berangkat. Paling tidak H-7 hari jamaah haji sudah harus konsen dengan kesehatannya, sehingga kita harapkan ketika jamaah haji itu berangkat ya sampai embarkasi semuanya sehat, semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Sementara itu, untuk manasik haji tahap 2 akan dilaksanakan pada Selasa 6 Mei mendatang. Dihimbau agar para jamaah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memantapkan diri dan tetap menjaga kesehatan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Informasi mengenai tradisi unik di akhir Syawal, leher sapi dikalungi ketupat agar selamat akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Masyarakat di Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik di penghujung bulan Syawal. Mereka melakukan menggelar doa bersama dan mengikatkan ketupat yang didoakan di leher sapi. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga sapi ternak dari wabah dan penyakit. Warga di Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik di penghujung bulan Syawal. Dalam tradisi kupatan sapi ini, mereka melakukan dan menggelar doa bersama serta mengikatkan ketupat yang didoakan di leher sapi. Ritual tersebut salah satunya seperti yang dilakukan Tumiati, 50 tahun, warga desa setempat hari Jumat pagi. Bersama suaminya Rustam, 57 tahun, Tumiati mulai menyiapkan tumpeng dan ketupat untuk disajikan di atas meja. Selanjutnya, para tetangga terdekat dipanggil untuk diajak berdoa bersama. Usai melakukan doa bersama, tumpeng akan dibagikan untuk tetangga yang datang. Sementara untuk ketupat yang sudah dimasak akan diikatkan pada leher sapi. Masing-masing sapi akan diberikan 3 jenis dengan bentuk yang berbeda-beda. Menurut kepercayaan warga, hal ini mampu menjauhkan hewan ternak mereka dari wabah dan penyakit. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun 1 tahun sekali. Biasanya kupatan sapi dilakukan pada penghujung bulan Syawal. Tradisi apa, Bu? Kupatan sapi. Kupatan sapi ya. Itu seperti apa, Bu, tradisinya? Seperti baca sapi ini. Kundangan dulu. Kundangan sapi. Itu kupatnya untuk dikalung sapi. Oh, dikalungkan gitu ya. Biar apa itu? Biar selamat. Ini dilakukan setiap tahun. Oh, setiap tahun sekali. Gitu ya, setiap tahun sekali. Tak hanya warga desa Temayang, tradisi kupatan sapi ini juga banyak dilakukan warga di sejumlah desa lain di Kabupaten Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu Persinga Ngawi memastikan lolos ke babak 32 besar Liga 4 Nasional. Ini setelah anak asuh Joko Susilo berhasil menundukkan perlawanan Mangiwang FC 3 gol tanpa balas. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya, Persinga Ngawi berhasil tampil lebih impresif sejak menit awal pertandingan. Hasilnya hingga menit akhir babak pertama 3 gol berhasil disarangkan ke gawang Mangiwang FC. Namun sayangnya di babak kedua permainan mulai berkurang. Bahkan Persinga sempat memiliki beberapa peluang namun tidak dapat menambah skor hingga akhir pertandingan. Pelatih Persinga Ngawi, Joko Susilo, mengapresiasi dengan hasil kerja dari seluruh tim. Para pemain memainkan pertandingan sesuai dengan instruksi. Dengan kemenangan ini memastikan Persinga Ngawi otomatis lolos putaran 32 besar Liga 4 Nasional. Untuk pertandingan kali ini apa, Coach? Gimana, Coach? Kami harus berpikir untuk pertandingan selanjutnya dan berpikir untuk karena kita udah lolos kan.
dan yang kedua udah lolos. Kami tadi setengah mainan sudah berpikir di pertandingan, bukan kami sombong, bukan, memang harus begitu, di taktik kami harus itu tadi, makanya dipada. Sementara itu, pelatih Mangiwang FC, Yusrifar Jafar mengakui keunggulan tim lawan. Pihaknya meyakini para pemain sudah bermain cukup bagus. Memang ada beberapa celah di pertahanan terutama kiper sehingga kebobolan 3 gol babak pertama. Paling ada perubahan kan? Ada perubahan dari yang tadi. Tapi memang performa dari teman-teman sendiri seperti apa setelah jeda recovery 1 hari? Mungkin faktor kecapean kan, ada jeda kan agak. Karena jeda pendek gitu ya? Iya, jedanya agak pendek. Kita kan perjalanan juga agak jauh kan. Gitu. Kan berbeda, kelihatan itu cukup berbeda dengan waktu pertandingan pertama musuh Silva kemarin ya? Siap. Sementara pada pertandingan sebelumnya, PSPP Padang Panjang berhasil menundukkan Silva FC Kalteng dengan skor 4-0. Akan terjadi persaingan ketat di pertandingan berikutnya bagi Mangiwang FC dan PSPP Padang Panjang karena memiliki poin yang sama, yakni 3 poin. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.